Halo, Halo, iya, ketemu kita lagi. Halo. lanjut lagi, Lanjut ya kembali. teman-teman ya. Sudah menghidupi hukum Taurat? Wah, Proses. harus Proses. Iya, proses. Iya. Selalu. Nah, hari ini kita mau belajar topik tentang padang gurun. Ya, kalau kita dengar kata padang gurun, pasti dalam pikiran kita, dalam benak kita ada tanah tandus, ada katus, kering Ontak. kerontang, Ontang. honta. Bukan Nah, tempat favorit pokoknya. bukan favorit, berdebu, ya kan? Pasti yang namanya padang gurun itu sesuatu konotasinya yang tidak mengenakan. Nah, bagaimana kita mau diskusi sama-sama, kita mau berbincang-bincang tentang padang gurun yang kita alami dalam dunia kita masing-masing. Silakan penatua kita, bagaimana tentang Penatua. padang gurun? Ya memang kalau dengar namanya padang gurun kayaknya nggak enak gitu ya. Langsung kebayang sesuatu yang nggak enak gitu ya. Boro-boro ada AC. Iya. Yang jelas panas dong. Panas. Udah panas, dipanasin lagi tambah panas gitu kan. Makanya kalau kita dengar cerita perjalanan bangsa Israel lagi nih ya. Bangsa Israel, karena kalau memang padang gurun langsung kebayangnya juga tuh bangsa Israel. Iya. Betul. Iya kan? Ya. Udah ngebayangin dong ribuan orang dibawa oleh Keluar. keluar dari Mesir ke padang gurun. Makanya kan dibilang nih konyol banget dibawa ke sini. Wah, enakan di sana nih. Biar kerja Rodi mungkin masih ada adem-ademnya, ya masih bisa bernaung, masih bisa ngopi-ngopi, ya. Makan daging lah ya. Bisa mainin juga di padang gurun minum kopi enak nggak? Nggak kebayang juga kan ya. Itu kan bener-bener kayak belantara yang bener-bener nggak ada ujungnya lah. Yang bener. Ya kalau saya kesana juga itu kadang-kadang ngelihat padang gurun itu lelah juga loh mata loh. Karena nggak ada sama sekali yang kita pandang apa ujungnya. Iya. Sama seperti ya, tapi kalau kita duduk, siapa yang suka laut di sini? Enggak. Nah, aku suka. Karena hawanya lengket. Iya memang. Aku suka tuh diem di laut gitu. Itu mana nggak ada ujungnya, kalau dilihat kan nggak ada ujungnya ya. Paling cuma dengar suara air seperti itu ya. Memang kalau sesuatu yang memang nggak nyaman tuh kalau kita nggak berusaha untuk menikmatinya memang ya nggak bisa. Jadi saya bilang kan panas tambah panas, udah kebayang tuh bangsa Israel udah mungkin lagi kesel, mungkin orang ngomong sedikit tersinggung antar mereka, panas emosi gitu ya. Padang gurun memang sesuatu yang tidak nyaman. Didengar aja kayak udah nggak nyaman gitu ya. Iya. Tapi kan memang kita nggak sebatas untuk melihat didengar dengan secara seperti itu. Banyak loh sebenarnya nanti deh. Iya. Lebih seru lagi nanti gitu. Oke. Coba Bagaimana dengan Kak Ade? Kalau Ini padang kita gurun nih. kita mau bahas terserah ya, mau dari makna fisiknya kah atau makna rohaninya. Iya. Ya, silakan Kak Ade. Oh, padang gurun sih bagi aku ya tadi kalau secara fisik udah pasti bukan tempat favorit ya. Dan Buat selfie nggak bagus ya? Hah? Buat selfie nggak Keren, bagus. keren. kering. Tapi Keren. banyak ya kalau di mana itu saya lihat jadi tempat wisata sih sebetulnya, cuman sampai seberapa lama sih orang bisa bertahan Ya, di betul. padang gurun itu gitu. Habis foto paling juga udah mau pulang ya kan. Iya betul. Jalan ke situ juga kayaknya cuman demi eksistensi sosial media, foto terus pulang, nggak akan dia menggelar tiker kayak atau makan-makan gitu kan. Nggak ada yang bisa dinikmati dari padang gurun gitu. Nah sama sih kalau kita baca Alkitab ya, Israel itu kan di padang gurun ya kan. Ya kita kalau menurut saya sekarang kita semua ada di padang gurun sih sebetulnya. Tergantung Kayaknya sih selama memaknai kita padang gurun iya masing-masing. betul. Ya. Jadi selama kita di muka bumi ini kayaknya punya padang gurun masing-masing. Iya. Bukan padang gurun yang tandus. Bukan padang gurun yang bisa dilihat Iya, mata betul, gitu kan betul. ya. Nah, tapi memang pada kenyataannya waktu kita dengar kata padang gurun, saya setuju dengan Kak Roli bilang tadi. Kita pasti ingat cerita tentang Musa gitu kan. Karena Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dari Mesir gitu ya. Keluar, terus awal-awal mereka happy, meninggalkan perbudakan. Tapi pada kenyataannya kalau kita baca Alkitab kan Alkitab tulis
40 tahun 40 tahun. mereka ada di Dia pikir emang deket, sebenarnya deket sih Nah, memang sih. Nggak apa-apa lah keluar iya. rame-rame ya, udah deket Padahal deket sebenarnya nih. kan cuma beberapa minggu ya Iya. ditempuhnya gitu. Tapi memang Tuhan izinkan bangsa Israel itu untuk ada di padang gurun itu selama 40 tahun. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apa nih makna teologisnya nih? Apa nih teman-teman yang bisa bagikan kepada penonton gitu ya? Kok bisa sih padang gurun yang bisa ditempuh beberapa minggu, tapi Tuhan izinkan nih 40 tahun. Kira-kira nih dari pandangan Kak Roli nih, gimana nih? 40 tahun tuh mereka ngapain aja Nah, tuh? itu. Kita jangankan bicara ya 40 tahun. Di dalam persoalan yang kita alamin aja nih, misalnya baru 1 minggu, 2 minggu, kok nggak Jawaban. ada penyelesaian ya. Padahal kita udah hidup ini benar-benar luar biasa di dalam situasi keadaan yang boleh dibilang ya, ada di rumah misalnya nyaman, duduk santai, televisi gitu ya. Tapi persoalan yang kita hadapi itu kan sebenarnya adalah padang gurunnya kita ya, seperti itu. Terus misalnya kita diletakkan pada zaman waktu itu, bener-bener memang udah dengan persoalan secara yang nggak kelihatan, tapi benar-benar di tempat yang nyata juga, di padang gurunnya kita tinggal. Bisa bayangkan sebenarnya lebih berat mana, persoalan kita atau mereka. Iya. Tapi bagi setiap manusia tentunya setiap persoalan itu ya memang ada kadarnya kan. Iya. Ada kadar yang dibilang ini masih persoalan ringan lah, persoalan sedang, ini udah tingkat sulit, udah gawat seperti itu ya. Nah, kalau buat saya sendiri, kalau misalnya dengar cerita Musa ini, bangsa Israel melewati padang gurun itu, saya kepikir lah waktu itu, dia dalam keadaan memang juga di Mesir kan nggak nyaman loh sebenarnya ya. Waktu dia Karena mereka diperbudak karena ya. diperbudak gitu kan ya, itu satu hal yang nggak nyaman. Sebenarnya mereka berpengharapan mereka keluar itu mereka akan menemukan, tapi kan Tuhan sebenarnya memang sudah menyediakan itu. Tuhan kan tidak berbohong, memang menyediakan itu. Ya, kamu akan dapatkan itu. Ya, tapi tentunya ya ada realita yang harus dilewatin juga dong, yang harus mereka juga hadapi. Dan saya yakin percaya semua itu atas izinnya Tuhan. Iya, betul. Seperti tadi Esther bilang, ini pasti atas izin Tuhan. Ini bukan Tuhan sedang mempermainkan iseng gitu kan ya. Iya. Dalam seizinnya Tuhan. Ya samalah seperti kita kalau misalnya kita mau sukses di dalam sesuatu hal, misalnya contohnya kita mau menjadi dokter. Tentu kan ada tingkatannya tuh. Saya pikir kan dokter umum, stop, ternyata untuk ngambil dokter spesialis juga dia harus berjuang lagi seperti itu, baru ujung-ujungnya nanti baru dia bisa capai kedokterannya itu, seperti itu ya. Nah, kalau kita memang lihat seperti itu dari permasalahan yang ada, contoh hal yang tadi pendidikan aja, sebenarnya memang Tuhan izinkan semua itu terjadi. Nah, waktu mereka melewati itu, mereka tahu gak nih, sebenarnya mereka harusnya ngerti ya, karena kan suara Tuhan yang mereka. Nah, kalau kita kan sekarang kita nggak tahu nih, ini suara Tuhan atau suara hati kita nih. Kuat, adepin. Kadang-kadang kita udah dikasih gitu masih kita bilang apa? Ini kayaknya bukan suara Tuhan nih. Ini kayaknya perasaan gue doang nih. Harus kuat. Sebenarnya itu Tuhan lah ya, jelasnya juga Tuhan. Nah, saat itu Tuhan juga sudah memberikan sebenarnya buat mereka tuh kekuatan, penghiburan gitu ya. Nah, Tuhan seizin Tuhan. Tapi mereka ternyata banyak yang tumbang. Iya. Dan itu mengalami sesuatu, buat saya itu satu kekalahan. Yang kalau kita tidak bisa sampai pada apa yang Tuhan inginkan, itu sebenarnya kita mengalami satu kekalahan loh. Nah, buat persoalan yang sedang ada nih, justru padang gurun yang dicontohkan Tuhan, yang bukan dicontoh, nyata benar-benar ada pada dulu, itu menjadi kekuatan buat saya pribadi, gitu ya. Wah, ini dulu betapa susahnya. Ini padang gurun saya kayak begini nih, saya harus kuat. Keadaan saya udah lebih baik kok. Bener gak? Kalau kita stres, pergi aja ke mall. Oh, jadi banding-bandingkan. Ya gitulah. Lanjut dulu deh. Iya, gimana Kak Ade? Kalau padang gurun itu menurut aku apa sih, gini, kalau kita lihat dari bangsa Israel itu dia berada di padang gurun 40 tahun itu kan karena dia bersungut-sungut kan. Makanya dia bukannya jalan dengan lurus, tapi dia mungkin muter-muter atau apa gitu. Kalau kita hadapkan, Tuhan
tadi kan Karoli bilang itu karena izinnya Tuhan gitu kan. Mm-mm. Sebetulnya itu sebab akibat nggak sih? Maksud saya sebetulnya Tuhan tuh izinkan nggak sih dia pergi dengan cepat, menemui jalan keluar, izinkan. tapi dia juga diizinkan dengan berputar-putar ya. Jadi Tuhan itu sebetulnya mengizinkan kita dalam segala keadaan yang kita pilih sebetulnya kan. Mm-mm. Kita milihnya apa? Bukan Tuhan yang milihin, kalau keadaan itu sebetulnya kita yang pilih. Seperti misalnya kita ada di padang gurun. Saya percaya banget kita keluar dari padang gurun kita itu tuh tergantung dari sejauh mana kita berserah gitu. Gitu. Karena saya ngalamin suatu hal, misalnya nih ada 2 orang ngalamin hal yang sama, tapi yang satu bisa keluar, menemukan jalan keluar dengan cepat sama yang satu, padahal masalahnya sama. Dalam persoalan Iya. yang sama nih ya. Itu Heeh. yang satu ini memilih jalan apa gitu. Kalau yang ini mungkin dengan kekuatan sendiri terus aja dia bertekak dengan Tuhan gitu. Tuhan, kenapa sih aku begini? Kan aku harusnya begini karena aku udah melakukan ini. Dibanding yang satu ini berserah, ya udah Tuhan mau apa, serah Tuhan aja deh gitu. Aku percaya banget dia akan lebih cepat keluar dari padang gurun untuk orang yang berserah ini daripada yang bertekak tengkuk kayak muter-muter tadi gitu. Iya. Menarik juga sih yang apa, jadi kita bisa juga nih ngambil satu persoalan yang sama yang kita hadapi Iya. dengan persoalan, makanya kan banyak pemotivasi ya. Nih, saya udah pernah ngalamin kayak begini nih. Makanya ketika saya lakukan begini nih, yakin deh pokoknya gitu. Si pemotivasi ini kan kayaknya memang memotivasi kita, ya karena ini yang gue alami nih. Makanya bisa cepet nih selesai seperti ini. Tapi kadang-kadang kita yang udah ngeliat begitu masih gini, itu kan elu, Iya. lah gue, ya makanya seperti itu ya. Emang bener juga sebenarnya Tuhan tuh sebenarnya udah kasih selalu, ya pasti ujung-ujungnya yang terbaik dong gitu. Iya. Waktu kita melewati ini memang waktunya sebenarnya kecepatannya ini, ya sebenarnya kalau Tuhan maunya kan memang kita juga cepat. Nah, Tuhan kan nggak mau, kan ingat kan pencobaan kan bukan dari Tuhan. Iya. Datangnya pencobaan kan bukan dari Tuhan. Tuhan itu hanya menguji ya. Kalau pencobaan itu kan ya karena pelanggaran yang kita lakukan, maka seperti kayak kita dicobai. Kadang-kadang gini, enggak ya gimana ya. Tadi aja saya terima telepon gini, ya udahlah mau bagaimana, gue hadepin aja deh. Ya Tuhan lagi cobain gue kata gitu. Aku langsung bilang, aku langsung tadi dikasih kesempatan untuk ngingetin gini. Satu orang yang telepon tadi, ingat loh, Tuhan tidak mencobai. Tuhan itu menguji. Beda loh mencobai dengan menguji. Oh gitu ya kata gitu. Nah, pencobaan itu ya karena kita sendiri, kita nggak mau melibatkan Tuhan. Ya kan makanya itu ya cobailah. Kita kan juga nggak bisa juga mencobai Tuhan Allah kita kan gitu. Tapi banyak loh orang-orang yang mau mencobai nih. Gue coba begini, gue mau lihat reaksi Tuhan apa nih sama. Sebenarnya enggak lah. Kalau belajar dari orang-orang sebenarnya yang sudah kok bisa seperti tadi Ade bilang, kok dia bisa begini ya. Nah itu kadang-kadang kita nggak mau belajar dari situ. Kita pakai kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Karena kan kita puas ya kalau persoalan itu selesai karena kita. Padahal itu nggak akan pernah terjadi. Iya, nggak akan pernah terjadi. Iya, jadi memang dari cerita bangsa Israel ini selama 40 tahun di padang gurun, ya memang mereka Tuhan izinkan untuk melewati semua hal-hal yang di luar dugaan mereka. Betul. Nah Tuhan mau mengajarkan mereka, percaya nggak sih mereka sama aku gitu. Nah setiap kali mereka gagal percaya kepada Tuhan, nah dibuat mereka berputar. Setiap kali gagal putar, ya kan? Kan di awal tadi kita udah bilang ya, itu dalam beberapa minggu bisa ditempuh. Tapi Tuhan izinkan gitu. Nah Tuhan mau melihat seberapa besar sih mereka tuh ngandalin Tuhan, percaya sama Tuhan. Nah satu kali di cerita padang gurun itu kan mereka kekurangan makanan, kelaparan gitu kan. Mereka nggak percaya, mending di Mesir masih bisa makan ini, masih makan ini. Lalu Tuhan kirimkan mana, ya kan? Nah Tuhan kirimkan mana, mereka terpesona. Terpesona, wih keren gitu ya. Sama lah dalam kekristenan kita. Waktu kita dapat mukjizat, kita takjub. Tapi ketemu ujian lagi, kita khawatir lagi, kita ragu lagi sama Tuhan. Nah sama kayak tadi Kak Ade bilang kan, bersungut-sungut. Masa makan mana terus sih Tuhan tiap hari? Nah tiap kali ada sungut-sungut, tiap kali ada keraguan, Tuhan suruh mereka puter. Jadi setiap kali gagal percaya sama Tuhan, Tuhan buat puter. Jadi diperpanjang tuh ujiannya. Karena mereka belum lulus gitu kan.
Karena kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, 40 tahun itu kan lama ya. Aduh, itu bisa berapa ini loh, bisa berapa generasi tuh. Iya, iya. 40 tahun tuh udah bisa bicara Betul. anak, Berarti kan sampai beranak cucu iya, kan. anak cucu lah, seperti itu ya. Ini di dalam realita kita sekarang ini juga memang satu pesan yang luar biasa, bahwa ketika persoalan itu datang sama kita, ya sudah anggaplah itu ya padang gurun kita. Ya kita diingatkan Tuhan. Sebenarnya peristiwa waktu itu dulu tuh untuk mengingatkan kita loh. Ketika kita gini, ingat waktu itu bangsa Israel ngadepin. Ketika dia menghadapinya tidak bersama dengan Tuhan, ini loh yang dia dapat. Iya. Nah, sebenarnya buat mengingatkan kita nih, ada satu persoalan yang lagi saya hadepin. Kalau saya tidak melibatkan Tuhan, jangan pikir persoalan ini boro-boro selesai. Tambah panjang, tambah rumit, tambah nggak ada jalan keluarnya, gitu ya. Bersyukur sih sebenarnya kita tahu tentang cerita apa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kita kan kadang-kadang suka ngomong nih ya, "Oh, jangan kayak bangsa Israel tuh." Iya. Ya, dia dibikin, padahal kita nggak tahu. Kita sendiri totonya adalah bangsa Israel yang dulu terjadi sama kita. Dalam satu masalah nampaknya kayaknya sih santai bisa ngerjain. Tapi benar-benar dengan tidak melibatkan Tuhan, itu ya saya mengalami. Maka sekarang ya udah itu. Ya udah Tuhan, ini gimana persoalan ini kayak begini. Udah nggak ngerti nih jalannya gimana, duduk manis, ambil waktu sama Tuhan aja. Iya. Ya habis mau lari kemana? Iya. Dan itu saya udah buktikan ternyata ujung-ujungnya pasti kok Tuhan akhirnya yang turun tangan, bukan kita yang menyelesaikan. Setuju gak? Iya. Setuju karena saya juga ngalamin udah berpuluh-puluh tahun ya, maksudnya gini. 10 tahun nih ya. Nah, ini Tapi padang nggak gurun yang muter ada ya, nih. nggak muter puluhan tahun. Jadi sebetulnya tuh aku punya masalah itu sebetulnya aku kan tipe orang yang mungkin bukannya malas mikir ya, orangnya lebih ke pasrah gitu. Orangnya lebih ke pasrah tuh gini. Puji Tuhan, aku kenal Tuhan itu di usia 19 tahun ya. Waktu itu kan aku non Kristen. Nah sejak itu tuh aku muter-muter gini. Cinta mula-mula banget ya, cinta mula-mula. Tapi ada saat dimana aku di padang gurun, benar-benar di padang gurun gitu, benar-benar di padang gurun. Tapi aku ingat bahwa aku pernah dengar di satu kebaktian dia bilang padang gurunmu itu ada di tanganmu. Artinya gini, mau cepat atau mau keluar, mau cepat atau mau lambatnya kamu keluar dari padang gurun, itu adalah pilihanmu. Gitu. Kita yang memutuskan Iya, ya. ketika lo pasrah, ketika lo berserah, libatkan Tuhan dalam padang gurunmu, lo akan cepat keluar. Dan itu aku buktikan sebetulnya. Aku buktikan dan aku bandingin sama seseorang yang deket juga sama aku ya, dengan masalah yang sama, gitu. Sampai sekarang dia nggak keluar dari padang gurun, gitu loh. Jadi saya. Nah, Iya. karena apa? Kita itu kalau berada di padang gurun, benar-benar kalau benar-benar berserah sama Tuhan, udah nggak usah mikir yang lain-lain, nggak usah mikir yang nanti ini gimana Tuhan, kalau gini aku nanti gini loh Tuhan, udah gitu, terserah aja mau dibawa kemana kayak gitu. Emang cenderung kayak orang males sih jadinya, jadi orang kayak orang nggak mikir, tapi emang Tuhan maunya gitu kok. Iya, memang setuju apa Demarna bilang, tapi sebenarnya bukan pasrah ya. Bukan, berserah ya, berserah gitu ya. Berserah. Ya ini memang kejadian juga lagi saya alami nih. Ngeliatnya greget banget tapi saya pikir gini, enggak Tuhan, saya nggak mau jadi gara-gara ngelihat ini kok jadi sayang gini. Kok udah, jadi adalah satu dikasih tahu kan, udah jelas-jelasan dia lari. Jadi nggak main, dia lari tinggalkan Yesus. Iya. Ini udah bicara puluhan tahun. Ya, tiba-tiba beberapa hari yang lalu keluar, saya dapetin apa yang saya mau. Tuhan, kenapa dia begitu benar-benar keras, kok bisa sama sekali benar-benar lupa totally gitu ya. Akhirnya dia bilang, enggak, asal kamu tahu aja, aku sudah nyaman di posisi ini. Dan ternyata ini yang begini, kalau dia udah ngomong seperti itu, ya berarti kita kan nggak bisa dong untuk bukan bagian kita seperti itu ya. Tapi saya udah bilang sama dia, berserah, kamu nggak bisa pakai kekuatan kamu untuk kamu bisa berbalik. Itu bukan karena kamu, bukan karena kekuatan kamu, tapi kamu harus mau dong buka diri,
buka hati, menyerahkan. Nah, ini enggak. Dia boro-boro dia kan berarti nggak menyerahkan dong. Karena dia memang bertahan. Ternyata saya belajar juga dari semuanya ini. Kalau kita punya satu persoalan, kita mau bertahan pada posisi kita nih. Enggak, ini yang terbaik, ini yang begini. Itu totally, Ya, jangan iya. lihat hasilnya. Iya. Jangan lihat berharap hasil. apapun. Terpuruk iya. Ya, jadi dari Kak Roli, Kak Ade gitu ya, kita bisa simpulkan bahwa masa penantian di padang gurun itu mempersiapkan kita untuk memasuki masa peperangan untuk mengklaim janji Tuhan, Iya. ya, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama kita. Iya. Jadi ya masing-masing kita melembutkan hati kita untuk Tuhan bentuk kita seturut dengan kehendaknya. Jadi kayak tadi kalau Kak Ade bilang analoginya ada dua pribadi punya persoalan yang sama. Kenapa yang satu bisa keluar dari persoalan itu, yang satu enggak? Nah itu kan berarti cara pandang. Iya. Nah bagaimana dengan kita gitu kan, yang sudah mengenal firman, yang sudah tahu firman gitu. Jadi memang banyak orang berpendapat bahwa padang gurun itu berbicara tentang kesusahan, penderitaan, ya, tempat untuk penebusan dosa gitu. Nah itu tuh sesuatu yang keliru sebenarnya. Tapi padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu tuh membuat kita, mengikis kita untuk mempercayai bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Makanya JKI The Way punya pelayanan di penjara, di lapas gitu ya. Kita selalu ingetin para tahanan bahwa kita sedang dalam sekolah kehidupan. Betul ya Karoli ya? Selalu kita bilang kita ada di padang gurun, tapi padang gurun yang membuat kita untuk berperang bahwa kita dapat mengklaim janji-janjinya Tuhan gitu ya. Dari cerita tadi gitu kita sudah paparkan gitu bagaimana bangsa Israel mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan walaupun mereka jatuh bangun. Percaya tidak, sungut-sungut senang, sungut-sungut senang, kayak gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Waktu gelap mereka bersungut-sungut, gelap nih nggak bisa lihat, Tuhan kasih tiang awan. Ya kan, dia kasih tiang awan. Terus waktu kepanasan, waktu ini tiang api. Pokoknya semua Tuhan berusaha untuk memberikan sesuatu yang diperlukan gitu, yang dibutuhkan. Ada solusinya lah gitu ya. Ada solusinya. Tapi kalau di ending dari ceritanya, justru pemimpinnya yang nggak percaya ya. Tadi yang kita bahas tadi sebelum kita mulai. Iya. Jadi pemimpinnya nih, nah makanya penting nih pemimpin-pemimpin nih menjadi contoh buat jemaat kah, buat orang-orang yang dilayani kah gitu ya. Nah teman-teman, itu kan tadi teman-teman sudah paparkan pengalaman padang gurun masing-masing. Nah kita mau bahas nih Ulangan 8. Nah ini menarik sekali nih Ulangan 8 ya. Tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Kak Ade mungkin boleh bantu baca ya, dari ayat 1 kita bahas per ayat gitu. Oke. Ulangan 8, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, jadi kan kita kan di episode sebelumnya tuh tentang hukum Taurat ya. Nah ini yang perintah yang pertama tuh Tuhan tuh menginginkan mereka tuh melakukan segenap perintah. Jadi mereka bertambah banyak kan 40 tahun. Bertambah banyak gitu untuk memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah, itu perintah pertama. Lanjut, Kak. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ya kan? Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi tujuannya Tuhan membawa bangsa Israel itu yaitu merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kan tadi Kak Ade bilang bersungut-sungut, ya kan? Ada sesuatu yang nggak berkenan di hati mereka, sungut-sungut. Komplain. Nah, itu kan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi gimana nih Kak Roli ayat 2 nih. Kita tuh padang gurun yang Tuhan izinkan itu tuh diajarkan untuk merendahkan hati kita. Bener.
Jadi sebenarnya nggak ada tuh orang yang nggak punya padang gurun. Jadi nggak bisa kacamata manusia kan melihat orang itu tidak punya padang gurun itu ketika keadaannya wah, ya kan? Nggak. Setiap orang pasti punya padang gurun. Karena Tuhan kenapa izinkan itu ada? Supaya ini dia, kita punya rendah hati. Coba kalau kita nggak punya masalah, hidup kita nyaman-nyaman aja, mungkin saya mandang, misalnya saya nggak punya masalah, hidup saya nyaman-nyaman saja. Ini pun orang banyak sekali yang sebenarnya dia punya persoalan. Dia tahu padang gurunnya dia nih. Tetapi dia merasa orang nggak mau untuk melihat hal itu, sehingga yang ada kan, gue nggak bermasalah seperti lu, mengakui. ya, keuangan gue oke, keadaan gue, kan kalau manusia lihatnya di situ kan. Padahal sesungguhnya mungkin ada nanti hubungan suami istri dia, ada mungkin hubungan dia kepada bawahan, itu padang gurun loh sebenarnya. Kalau kacamata manusia melihat dia nggak punya padang gurun, itu dalam keadaan wah dia enak ya hidupnya seperti itu. Enggak. Setiap kita pasti punya padang gurun, punya persoalan yang Tuhan izinkan. Bentuknya pasti berbeda-beda. Setuju sekali kenapa Tuhan izinkan ini ada pada kita, supaya kita ada rendah hati bahwa Tuhan loh yang pegang kendali atas hidup kita. Ini kan jelas sekali. Ini menarik banget nih Karoli dibilang untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya kan? Betul. Mungkin kita bisa umpetin ya apa yang ada dalam hati kita. Seperti kayaknya orang nggak bermasalah. Fine-fine aja gitu ya. Bukan berarti juga kita punya masalah, kita humbar-humbar sama orang. Bukan itu, maksudnya bukan itu. Tuhan menyadari bahwa tidak ada kalian itu yang lebih hebat daripada aku. Iya. Dalam hati tuh maksudnya apakah kamu merasa lebih dari Tuhan atau kamu mau merendahkan hati dan mengizinkan Tuhan berdaulat, ambil alih gitu. Iya. Coba Kak dilanjut ayat 3. Nomor 3 ini menarik nih. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kayaknya kita itu kalau memang semuanya tuh harus benar-benar dikosongin gitu sama Tuhan, dikasih hal yang baru, ya kan, sesuatu yang kita nggak pernah pikirin, kok bisa sih terjadi sama aku, kok bisa sih Tuhan kasih kelegaan seperti ini gitu, jadi ajluk-ajlukan terus gitu loh, ya kan? Iya, jadi ini dibilang membiarkan engkau lapar. Kita bisa bilang kita kenyang karena kita mengalami proses lapar. Betul ya, kan nggak bisa kita bilang udah kenyang nih, padahal kita nggak lapar, nggak makan bisa. gitu. Kalau lapar tuh nggak bisa ditutupin itu. Nah sama makna rohaninya dalam kehidupan kita gitu ya. Tuhan izinkan kita dalam padang gurun. Tuhan izinkan kita mungkin situasi kekurangan kah, kosong, lapar, haus. Nah itu di situ Tuhan mau melakukan yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Ini menarik nih yang dibilang nih, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita kan berpikir sesudah keluarga kita dapat segala kebutuhannya dalam keadaan yang cukup lah gitu ya, nggak pernah tuh kayak tetangga sebelah tuh sampai nggak makan gitu ya. Tuhan mau kasih tahu di sini gini loh, bukan hal kita hidup itu bukan karena makan gitu ya, bukan karena kita kecukupan makan gitu ya, tapi kita hidup itu memang harus melakukan apa yang segala diucapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan juga mau bahwa hidup kita ini juga oleh karena ada firman di dalamnya gitu. Kan orang kan kadang-kadang makanya kan dibilang tuh makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi yang mana? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Pertama. Makan untuk hidup. Iya. Nah, kalau nggak makan mati. Kalau nggak makan kan mati. Tapi Tuhan kasih tahu juga. Tapi makanan kita bukan dari secara roti kenyang saja. itu saja gitu maksudnya. Tapi ini yang bagus segala yang diucapkan oleh Tuhan. Oke, lanjut Kadek. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Nah, iya. Nggak susah-susah amat kok lo sebetulnya gitu. Kasarnya Tuhan mau ngomong gitu, ya kan? Maksudnya nggak Tuhan juga susah-susah amat, bilang gitu. nih,
sesuatu yang bisa ditempuh beberapa minggu, Mm-mm. tapi 40 tahun nih. Nah, Tuhan bilang pakaianmu tidak menjadi buruk, Nah, tubuh dan kakimu tidak menjadi bengkak. Bayangin dong, nggak ada yang kan kurang nggak ada sebetulnya dari ini kan kamu, ojol, gitu. Ya kan? nggak ada Iya. Grab car. Maksudnya Tuhan begini nih, kalau kita memang tahu bahwa ada Tuhan menyertai. Iya. Iya. Kalau nggak ada Tuhan Ya. menyertai, bengkak itu benar. Nah, ini yang paling penting nih Kak Ade di Iya. nomor 5, ayat 5. Maka haruslah engkau insaf Hmm. bahwa Tuhan Allah mau mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Iya. Iya kan? Insaf, Benar. insaf. Nah, tadi kembali tadi perkataan Ade Esther bilang begini, sekolah kehidupan. Hmm. Sebenarnya sekolah kehidupan itu bukan masalah, ya itu pelayanan kita yang di lapas apa? Kamu sebenarnya sekolah kehidupan, kita juga Iya. sekolah kehidupan ya. Iya. Bener nggak? Itu nggak pernah selesai. Nggak, Uh-uh. belajar. Selesai kalau kita udah dipanggil. Iya. Ya, sebenarnya hidup ini ya kita belajar terus belajar. Belajar apa? Belajar mengerti kehendak Tuhan. Nah, seperti itu kan ya. Ya belajar sekolahan itu belajar umum, tapi di kehidupannya adalah belajar mengerti kehendak Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya datang persoalan, ini pasti ada rencana Tuhan. Hmm. Kok susah banget? Ini pasti ada rencana Tuhan. Ya, itu yang bikin kita apa tuh? Wih, Iya, kuat iya, banget. iya. Kok nggak selesai? Ini pasti ada rencana Tuhan. Iya. Iya. Tuhan sedang mengajari aku. Nah, ini memang harus begitu. Tapi memang seperti lagu dangdut ya. Jatuh bangun Iya, aku. Nah, ini pilihan nama kita nih. Kita mau pilih jatuh Iya. atau bangun. Iya. Kan Tuhan bilang, sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak Tergeletak. karena ada tangan Tuhan. Ya, kita lanjut Kak Dek. Ya, sebab ayat 7 kan? Enam, Sebab enam. Tuhan, 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi memang ujung-ujungnya itu bolak-balik tuh ya hukum Tuhan itu balik-balik ke situ lagi gitu. Iya, iya. Memang kita yang tengil nih. Memang dia mau, memang Iya. kita harus memang Tuhan Berpegang. tuh terus sama aku ya. Kamu Itu doang persoalan, sih sebetulnya. ingat aku ya. Mm-mm. Kamu sulit, ada aku loh ya. Itu sebenarnya yang Tuhan kasih tahu terus gitu ya. Ya kan bedanya cuma kita nggak dengar aja suaranya gitu kan. Tapi ini benar-benar kekuatan yang luar biasa loh nih firman. Jadi ya udah, ada Tuhan Iya. menyertai gitu kan, pasti bisa lewat gitu kan. Iya. Keraskan hati aja jadinya nggak denger. Benar. Ah, Tuhan di mana sih? Sebetulnya ada. Nah, itu loh sebenarnya kalimat-kalimat ini saya lagi ngomong nih. Lagi memang saya motivasiin. Jangan pernah ngomong ini. Kok begini? Kok begitu? Ah, udah deh, begitu udah tahu Tuhan ada, ya Tuhan berikanku kekuatan ya menghadapi semua ini gitu ya. Memang nggak gampang. Mm-mm. Tapi harus dilakukan gimana ya? Bangsa Israel kan juga begitu ya, nggak gampang. Apalagi dia benar-benar ngalami dengan keringetan, dengan panas, dengan emosi. Ih, itu kan mereka kan bukan rumah-rumah. Pindah tuh, gitu kan. Tenda. Ah, bukan, iya. Maksudnya kita kan dalam hidup yang banyak orang kita, kalau kita kan ini tetangga kan udah dalam satu rumah. Kita nggak tahu di sini lagi ngapain gitu kan. Kalau itu bisa kebayangkan, bisa dilihat oleh mata. Emosi bisa naik loh seperti itu ya. Tapi ya ada aku sebenarnya, harusnya mereka diem nggak gitu. Tapi ya susah juga. Karena memang korporat ya. Boleh dilanjut di ayat 11 Kak Ade. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lanjut. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, Oke. dari rumah perbudakan. Nah, iya jadi pada kenyataannya nih, waktu Tuhan kasih pertolongan, mereka kan amazed kan. Wah, dapat mukjizat nih. Iya. Tapi waktu udah lagi menikmati mukjizat itu, lupa. Ya itu dia. Lupa. Bahwa itu Gagal pertolongan lagi. Tuhan. Gagal lagi. Iya. Nah, ini kan kalau Tuhan sampai ingetin jangan tinggi hati.
Iya, benar. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, ya kan, padang gurun yang kita sudah lalui, yang kita lewati, waktu ada pertolongan, terus ada padang gurun yang baru, kan nggak mudah kan membangun atmosfer kita percaya langsung sama Tuhan. Iya. Malah kita yang down. Ya elah, baru aja selesai yang ini. Kok udah datang lagi sih? Nah, itu ujian yang memang Iya, iya. diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tapi sih aku ya, aku percaya ya, orang yang kayak gitu nih, mungkin bangsa Israel saat itu, dia sepenuhnya benar-benar nggak percaya, bukan nggak percaya, dia tidak memahami kalau misalnya dia dikasih berkat, dia merasa itu adalah karena usahanya dia gitu. Jadi kalau orang yang sudah merasakan padang gurun dan merasakan pertolongan Tuhan, pada saat dia mendapat berkat, dia itu pasti ingat gitu bahwa ini nggak semata-mata karena kekuatan aku keluar dari padang gurun karena Tuhan, ini adalah paketnya gitu. Nah, jadi aku percaya zaman sekarang kan banyak nih ya, dulunya dia susah misalnya, terus dia dapat berkat tapi kemudian dia lupa, dia korupsi, Ya, dia betul. apa ya. Biasanya kayak gitu yang Nah. OKB ya, Kak Ade. Nah, aku jadi mikir ini orang waktu menghadapi padang gurun dia gimana sih gitu. Itu aku selalu nggak mau ngejudge, kita nggak boleh ngejudge ya. Kita harus ngelihat orang ini kenapa gitu. Dulunya pada saat dia mengalami susah apakah pernah. Nah, pada saat dia mengalami susah itu apakah dia tahu, apakah dia bersama Tuhan gitu. Apakah dia pada saat diuji Apakah itu juga, karena pertolongan Tuhan nah, gitu apakah ya? dia sadar itu gitu. Nah, kalau aku lihat sih Tuhan juga di sini bercerita bahwa ketika kamu dikasih berkat itu bukan karena kamu gitu, karena memang Tuhan berkenan aja ngasih kamu berkat. Jadi emang setiap saat bisa diambil, setiap saat bisa dikasih. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita tanamkan di kehidupan kita sekarang sebetulnya. Pada saat kita keluar dari padang gurun itu bukan karena kita ya. Betul. Karena Tuhan yang izinkan dan Tuhan yang ambil alih gitu. Iya, Kak Ade boleh selesaikan 16 sampai 18. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, nih kan, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, ya kan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji kan. Iya. Jadi poinnya ini hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Iya. Jadi setiap padang gurun yang kita alami itu, waktu kita izinkan Tuhan mengambil alih dan berserah sama Tuhan, ini katanya hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Nah, kita kan sudah bahas ya teman-teman, cerita tentang Musa, pengalaman pribadi kita tentang padang gurun. Ya, boleh dong nih dari Kak Roli statement ke pemirsa, ke teman-teman sahabat The Warriors gitu ya, jika mengalami padang gurun kayak apa, karena memang mudah untuk mengungkapkan ya. Kan teori untuk nasehatin orang tuh gampang banget, tapi melaksanakannya kan kadang-kadang misalnya ada orang yang berduka, yang kuat ya, yang sabar ya, tapi mungkin dia nggak ngalamin. Tapi kalau kita udah ngalamin, kita tuh lebih berempati gitu. Nah, silakan Kak Roli, bagaimana statement tentang padang gurun? Iya, buat saya pribadi ya, semakin menyadari bahwa apapun kesulitan ya, mungkin kalau kita melihat semuanya itu sebagai satu, ketika kita punya persoalan nih, kalau secara manusia kita lihatnya itu sebagai satu penderitaan, ya. Permasalahan, penderitaan. Tapi ingat, kalau kita memang sudah, jadi kualitasnya sebenarnya kita sendiri yang bisa tahu nih. Contoh, kalau saya sudah mulai mau berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, hidup sesuai dengan apa yang Dia mau, gitu ya. Nah, waktu saya mengalami persoalan ini, kalau orang lihat itu sebagai penderitaan, saya bilang, Tuhan, aku terima semua ini sebagai ujian daripadamu, dan aku percaya aku bisa melewatinya, karena Tuhan yang mengizinkannya, pasti ada Tuhan di dalamnya. Akhirnya saya bilang apa?
terima kasih untuk semuanya ini Tuhan, ini saya lakukan loh bersama dengan anak saya Reinhard. Boleh tanya, nggak pernah lagi untuk ada keluar keluhan. Kenapa? Belajar. Kalau dulu kan, aduh kok begini ya gitu. Ya saya bersyukur juga, saya punya brother, adik saya yang Tuhan boleh pakai, mengingatkan kepada saya, ya kita di sini nggak ada yang lebih hebat loh. Ketika ada yang mengingatkan kita tuh memang suatu teguran dari Tuhan. Tuhan Saya bilang bisa apa? pakai orang-orang Ya, ya. sekalipun mungkin orang itu lagi di tempat yang nggak nyaman, tapi Tuhan bisa Betul. pakai Iya. itu mengingatkan kita. Dengar, belajar saya ngomong, jangan pernah kamu bertanya, kok begini, kok begitu, itu statement yang Tuhan nggak suka. Iya. Kalau kamu sudah merasa hidup kamu memang berserah kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, kecuali kalau kamu hidupnya jahat ya. Jangan bilang itu ujian, itu cobaan buat kamu. Jadi kamu yakin kalau di situ ada ujian dari Tuhan, seberat apapun bagi kita, ya ada Tuhan, pasti Tuhan yang menyelesaikan. Akhirnya saya bisa bilang apa? Terima kasih Tuhan untuk semua persoalan yang sedang kau izinkan terjadi. Iya. Aku nggak mau bersungut-sungut, aku percaya Tuhan menyelesaikannya. Padahal gini nih, belum ada nih, aku mau Tuhan menyelesaikannya. Jadi kita sendiri sebenarnya ngebangun deh. Jadi iman ya, membangkitkan Apa iman ya? kita ya. Yang bikin kita, contoh kan tadi kan ada bilang ya karena nggak ngalamin sih, begitu udah ngalamin, ya saya bilang Tuhan jangan jadi saya untuk sebagai orang yang bisa bicara aja nih, nggak usah kecil gitu ya. Iya. Ini statement yang gini, Mah, kalau misalnya Mama pergi dulu, aku pergi duluan dari Mama, nih ini hal nih contoh ya, Mama kan bisa bilang nih, kalau nanti Mama pergi duluan, dengar ya, kamu nggak usah nangis. Karena kamu tahu mama kamu Oke mas, sekarang aku ganti katanya gitu ya. Kalau misalnya aku nih ma yang pergi duluan ma, gimana sikap mama? Saya bilang apa? Karena saya tahu firman, ya sudah, memang itu rencana Tuhan. Memang Tuhan lebih gimana sama kamu. Mama tentu harus bangun kekuatan itu, saya bilang gitu ya. Terus saya nggak mau berpikir, nanti gimana? Enggak. Ya kita kan akan ngalamin ya, hal-hal seperti itu pasti akan ngalamin ya. Tapi tentunya kan orang tua sama anak, ya kita mau ya orang tua duluan lah ya. Ya, Kak Ade gimana statement untuk para sahabat The Warriors? Iya, seperti yang tadi saya bilang, sebetulnya saya nggak ada statement lain kalau masalah padang gurun. Itu semua orang punya padang gurun masing-masing. Artinya di mana itu Tuhan pengen melihat kerendahan hati kita, keberserahan kita kepada Tuhan gitu. Jadi pendek atau panjangnya padang gurun yang sedang kita buktikan kepada Tuhan itu terserah kepada kita. Ketika kita full 100% berserah sama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita atau tidak menyombongkan apa yang kita punya dengan rohani-rohani kita gitu ya. Aku udah ngalamin, Tuhan itu pasti tarik kita ke tempat yang lebih Tuhan keluarin kita dari padang gurun itu gitu. Karena aku berani bersaksi di sini gitu loh. Karena itu yang aku jalanin selama ini. Jadi untuk The Warriors dalam menjalani padang gurun ini nggak ada hal yang bisa kita lakukan selain melekat terus sama Tuhan. Berserah sama Dia karena pilihan dialah yang terbaik, nggak ada hal yang lain. Itu aja sih aku. Ya ini udah keren banget nih ya penutup dari Kak Roli, dari Kak Ade sendiri. Jadi teman-teman The Warriors, apapun padang gurunmu, percayalah engkau akan naik kelas. Kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan. Demikian bincang-bincang kita tentang padang gurun kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati.